Oke, Pak pengacara Hotwa. Tadi saya mengamati sidang ya. Sekali lagi Profesor Dr. Rohmin Dahuri dari kader PDIP ya, dan Pak Dadang Pak Dadang Misal siapa? Dadang Yopi ya? Misal Yofti. Yofti itu adalah mantan daripada Ketua Kopja Ganti Benar. dan beberapa kali menghindar dari persidangan. Oke. Dan berapa kali jaksa tadi mengatakan sudah memanggil? 3 kali atau berapa? Kalau untuk Dadang sama Profesor Rohmin Dahuri itu udah 3 kali. 3 kali dipanggil tidak pernah hadir di persidangan. Jadi dia tanpa alasan untuk Dadang. Tapi kalau untuk Profesor Rohmin Dahuri, dia beralasan sedang di luar negeri. Seperti tadi disampaikan di persidangan oleh jaksa penuntut. Tapi setahu saya mohon maaf, bukankah baru ini ada pelantikan DPR dan kemarin juga kebanyakan anggota DPR hadir semua ketika pelantikan presiden? Ya, benar. Tapi mungkin tadi jaksa penuntut umum sudah menguraikan bahwa per hari ini pun katanya ya Profesor Rohmin Dahuri sedang tidak di dalam negeri, tidak di Indonesia. Begitu. Makanya hari ini dia nggak hadir. Tapi untuk Dadang tidak pernah hadir, tapi tidak menyertakan alasan yang sah. Makanya di persidangan tadi hakim mengeluarkan penetapan untuk memanggil paksa Dadang Misal Yofti dihadapkan di persidangan tanggal 30 Oktober mendatang, hari Kamis minggu depan. Jadi nanti adanya pemanggilan paksa akibat berapa kali dipanggil oleh jaksa tidak hadir. Ya. Makanya sebenarnya posisi Dadang Misal Yofti ini sentral sekali. Karena di dalam MOU dengan korban, dengan Nur Cahyo Yekti, yang dimana ini sudah almarhum, Dadang Misal Yofti inilah yang menandatangani langsung MOU. Yang menurut keterangan BAP Dadang Misal bahwa tanda tangan dia dipalsukan, diduga dipalsukan. Namun kan hal ini harus diungkapkan di persidangan. Sejauh apa kredibilitas atau validasi daripada keterangan BAP yang disampaikan Dadang pada saat penyidikan. Makanya lah posisi Dadang Misal ini sentral untuk dipanggil paksa untuk dimintai keterangan di persidangan. Dia tidak bisa tidak hadir karena dalam dokumen bukti, barang bukti yang disita oleh jaksa penuntut umum, Dadang Misal Yofti jelas ada namanya dan merupakan ketua Kopja Ganti. Itulah yang menjadi alasan utama kenapa dia harus datang. Sedangkan Profesor Rohmin Dahuri merupakan ketua yang pergantian ketua, namun tetap sama. Topiknya adalah program Desa Terang. Program Desa Terang. Yang pada akhirnya acara itu diadakan terakhir di 5 April 2019. Gitu. Mohon izin kalau saya tidak salah mendengar tadi katanya dari jaksa ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Jaksa mengatakan bahwa Profesor Dr. Rohmin Dahuri tidak tahu tentang program tersebut dan itu hanya Pak Dadang dengan Ibu Sri saja yang jalan sendiri. Tetapi mohon maaf bentar, tetapi dia jaksa ada kalimat berikutnya bahwa Profesor Dr. Rohmin membenarkan memang betul ada program tersebut. Ini bagaimana menurut Anda? Saya bingung nih. Itu dia yang namanya seseorang kan mungkin tidak mungkin mengaku kalau dia salah gitu kan. Jadi keterangan itu akan kita bantah dalam keterangan saksi yang kita ajukan, saksi yang meringankan di kesempatan kita nanti selaku penasihat hukum daripada Ibu Sri. Jadi meskipun keterangan BAP yang sudah dibacakan, keterangan BAP Profesor Rohmin Dahuri, dia tidak mengaku dan tidak tahu, bahkan tidak pernah menikmati uang itu, kita akan buktikan dalam persidangan keterangan saksi yang kita ajukan nanti. Dan dokumen-dokumen bukti surat seperti itu. Jadi boleh-boleh saja dia mengaku tidak pernah dan tidak tahu ataupun tidak pernah mencicipi uang tersebut. Nanti kita buktikan faktanya di persidangan keterangan saksi yang meringankan yang kita ajukan nantinya. Seperti itu. Dan tadi saya ada mendengar dari jaksa mengatakan tentang sayap kanannya PDI. Itu apa bro? PDIP? Sayap kanannya PDIP. Ya, mengenai apa tadi itu? Oke, mungkin itu terkait Kopja Ganti. Jadi Kopja Ganti ini mungkin bisa diduga merupakan salah satu sayap kanannya partai yang bersangkutan tadi. Dan pernah saya juga mendengar Ibu Sri itu menggunakan kata-kata yang sama tentang sayap kanannya PDIP, benar? Benar. Yaitu tentang adanya penyerahan sejumlah uang dari keterangan Ibu Sri pada waktu itu. Iya, benar.
Kantornya PDIP kalau saya di sayap ya. PDIP atau kantornya Kopja Ganti. Tapi itu nanti bakal lebih jelasnya pada saat keterangan terdakwa. Ibu Sri sendiri yang menyampaikan di persidangan. Ibu Sri sendiri nanti. yang lebih validnya gitu. Jadi kan kita tinggal tunggu dari persidangan berikutnya. Tapi masalahnya ini dua orang ini selalu mohon maaf ya, bisa dikatakan menghindar dari persidangan karena 3 kali dipanggil. Ya, makanya di perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kan mereka berdua juga tidak datang dengan alasan saya tidak tahu. Yang jelas BAP-nya dibacakan menurut putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kan klien kita ini Bu Sri sudah pernah diadili juga di PN Jakarta Barat. Nah, sekarang polanya juga sama, tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah untuk Dadang Misal Yofti. Namun Profesor Rohmin Dauri katanya ada di luar negeri. Jadi saya dari pertama ya bro, saksi yang pertama adalah pelapor pada saat itu. Iya. Ya. Dan untuk selanjutnya saksi yang kedua adalah Ibu Ratna. Benar. Kalau saya nggak, bukan Ibu Ratna, Pak Joso. Pak Doso T pribadi. Pak Doso itu pun sempat ditegur berapa kali ya sama hakim. Salah satunya adalah bukan ditegur ya, ditanya apakah pendengaran saudara kurang, langsung beliau majukan beberapa ini ke depan ya kan. Terus tertawa pada saat itu ditegur. Nah, saksi yang ketiga yaitu Ibu Ratna. Yang selalu jawabannya tidak tahu sempat membuat Pak Kamarudin marah. Betul, sampai bilang itu keterangan palsu dan sebagaimana. Itu kan sudah artinya 3 saksi 3 alat bukti. Tetapi menurut brother ya, ini tinggal 2 alat bukti lagi. Yang saksi-saksi yang kemarin dihadirkan bagaimana? Oke, kalau menurut pandangan hukum kita ya selaku penasihat hukum daripada Ibu Sri Sukarti, untuk Doso T pribadi sebenarnya mungkin dalam keterangan dia beliau ada dalam peristiwa yang diduga pidana ini kan. Namun kan yang satunya lagi sudah almarhum. Ya kan? Kita nggak tahu nih. Inilah yang diduga menyerahkan uang sebesar 700 juta menurut 50.000 US dollar ya 50 US dollar. Dari keterangan saksi yang sudah ada di persidangan, menurut kita itu masih sangat lemah. Jaksa mungkin saja anggapan kita gagal membuktikan dakwaan dia. Kan terdakwa ini dituntut 372 378. Ya. Namun kan orang yang menyaksikan, mengalami dan mendengar secara langsung peristiwa penyerahan dana ataupun perbuatan tipu muslihat sebenarnya kurang. Hanya 1 orang. Itulah Doso T pribadi. Itu pun belum tentu valid. Karena menurut keterangan Sri Suparti, hal yang disampaikan oleh Doso T pribadi dalam persidangan yang sebelumnya banyak yang tidak benar. Makanya nanti terdakwa Ibu Sri Sukarti akan menyampaikan hal yang sebenarnya. Disitulah mungkin harapan kami majelis hakim bisa menilai mana yang benar-benar terjadi, mana yang direkayasa. Karena perlu digarisbawahi bahwa pelapor dalam hal ini adalah istri dari almarhum Nur Cahyo Yekti. Nur Cahyo Yekti inilah yang ada di peristiwa pidana, diduga pidana. Namun kan sayangnya almarhum ini sudah meninggal. Ya. Nah, sedangkan pelapor itu ada saksi yang melihat pada saat itu juga penyerahan uang di kantor Kopja Ganti. Kalau di dalam keterangan BAP Doso T pribadi, dia sebenarnya tidak melihat secara langsung. Tidak melihat secara langsung. Tapi kan mungkin di keterangan pada saat di persidangan minggu kemarin, dia mengakunya pernah melihat. Nah, itu kan ada inkonsistensi keterangan yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan hakim bahwa keterangan Doso T pribadi ini patut tidak dipertimbangkan. Menurut kita secara pribadi ya, menurut kita secara kuasa hukum daripada Sri Sukarti. Oke. Tadi kalau nggak salah 378 itu penggelapan ya? Atau yang berapanya? Itu penggelapan. Mohon izin mau tanya, saya kan sipil, saya kurang tahu dan Anda sebagai seorang pengacara. Penggelapan itu seharusnya kan ketua Kopja Ganti yang melapor. Ada sejumlah dana yang digelapkan. Ya. Seharusnya kan. Bukan dari Ibu Teti. Karena penyerahan juga di kantor Kopja Ganti. Iya kan? Ya. Nah, itu juga kalau nggak salah ada saksi siapa lagi? Pak Dadang? Itu nanti Pak Dadang kan belum hadir.
Belum hadir. Dan Nanti dipanggil paksa. Gitu. kalau ada penggelapan kan seharusnya yang digelapkan adalah dana yang diterima dari Ibu Sri untuk Kopja ganti yang seharusnya menurut saya ya, kalau saya salah tolong dikoreksi, seharusnya Pak Dadan sebagai ketua itu yang melaporkan. Ya harusnya bisa jadi kalau memang Bu Sri Sutarti menyalahgunakan uang yang sudah diterima daripada donatur-donatur atau kontraktor. Tapi kan dalam hal ini justru tidak. Yang melapor itu adalah kontraktor atau donatur yang menyerahkan dana. Kenapa dana ini diserahkan? Karena atas dasar pernyataan atau keterangan daripada Dadang Misal Jokti selaku ketua Kopja Ganti. Itu pandangan kita dan informasi daripada informasi dari terdakwa itu. Jadi Bu Sri Sutarti ini hanya sebagai bisa dibilang katakanlah bendahara yang mengelola keuangan berdasarkan kebijakan atau perintah dari Dadang Misal Jokti. Itu yang harus digarisbawahi. Namun kenapa hari ini justru yang didakwa sebagai pelaku tunggal itu hanya Ibu Sri Sutarti. Karena Ibu Sri Sutarti hanya melaksanakan perintah daripada Dadang Misal Jokti. Dan sekali lagi kemarin saya mau bertanya kepada Pak Tamarudin, apakah ada unsur-unsur yang bisa menyebabkan atau untuk KPK komisi apa tuh korupsi itu untuk turun, bro? KPK. Kalau itu mungkin kita akan jawab di persidangan berikutnya. Oke. Persidangan berikutnya. Karena mungkin fakta persidangan masih harus digali. Siap. Dan ini masih setengah jalan. Setengah jalan. Oke, siap. Yang pada intinya akan dipanggil paksa oleh hakim. Ya, untuk Dadang Untuk Dadang. Dipanggil paksa melalui penetapan hakim per hari ini, hari Kamis ya? Kamis. Tanggal berapa ini? 24 Oktober 2024. Jadi sidang berikutnya hari Kamis juga, seminggu. Kamis minggu depan. Kamis minggu depan. Ada lagi, bro? Itu saja mungkin ini pesan-pesan buat penegak hukum ya. Karena kita secara pribadi atau selaku kuasa hukum Bu Sri Sutarti menilai bahwa perkara ini sudah diduga direkayasa dari awal atau dipaksakan. Mulai dari saksi yang kurang atau tidak terlibat langsung dalam pokok perkara atau peristiwa pidana. Dokumennya yang hanya fotokopi yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, MOU itu ya? ya, dan tidak pernah diforensik. Tidak ada dokumen tersebut dilakukan forensik. Harusnya itu dilakukan karena kan menurut keterangannya orang yang menandatangani bahwa tanda tangannya dipalsukan. Kan itu harus dibuktikan. Iya. Tapi kan persoalannya itu tidak pernah dilakukan forensik. Siap. Nah itu dua hal itu, mulai bukti surat ataupun saksi. Dan sekarang Profesor Romi Dauri ya tidak dipanggil paksa untuk sementara ini. Harapan kita Profesor Romi Dauri sama perlakuannya dengan Dadang Misal Jokti yang sekarang ditetapkan untuk dilakukan pemanggilan secara paksa. Begitu. Bro, karena udah 13 menit saya cut dulu ya nanti untuk berikutnya ya.